Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik. Senang sekali saya Nanda Dwi Sartika dari kelas 10 MIPA 2 bisa kembali menyapa teman-teman di siaran podcast kali ini. Kali ini aku juga masih ditemani dengan ketiga temanku, ada saya Felicia Tabita dari 10 MIPA 1, absen 11. Aku Andre Indrianto dari 10 IPS 2, nomor absen 6. Dan aku Rafael Karvin dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 29. Kemarin kita baru aja bahas tentang peran generasi Z dalam pertumbuhan ekonomi di masa pandemi. Nah, sekarang kita juga bakal bahas topik yang menarik banget, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung dan sumber daya manusia masyarakat Surakarta. Wah, pembahasan yang menarik ini. Dari pembahasan ini kayak bermaksud bahwa kreativitaslah yang dapat membantu perekonomian nggak sih? Nah iya betul banget, makanya podcast kali ini berjudul Kreativitas Pilar Perekonomian Masa Depan. Sesuai judul kita yaitu kreativitas pilar perekonomian masa depan, hal ini sudah dijelaskan. Kekreativitasan dapat membantu membangun perekonomian di Indonesia. Setuju banget sih, dengan kota kita memiliki ciri khas, hal ini dapat menarik warga dari luar. Di kota Solo ini banyak sekali ciri khasnya. Salah satu yang terkenal adalah batik Solo. Bahkan di Solo ada kampung yang bernama Kampung Kauman. Di sana banyak sekali pengrajin batik. Wah iya, bahkan aku juga pernah baca bukunya, judulnya Batik Tulis Tradisional Kauman, Solo Pesona Budaya Eksotik. Di dalam buku itu ada sedikit penjelasan dan banyak sekali foto-foto tentang kampung Kauman, sehingga para pembaca dapat melihat dan membayangkan keadaan desa Kauman, bahkan batik-batik yang dihasilkan. Wah, dengan seperti itu sangat semakin gampang untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Wah, setuju banget sih, ditambah nanti dengan kita sebagai warga Surakarta terus mempromosikan hasil karya UMKM seperti batik, gantungan kunci dengan aneka macam bentuk budaya Surakarta, dan masih banyak lagi. Apalagi kota Surakarta ini sangat banyak sekali budayanya. Maka dari itu dapat dimanfaatkan untuk melakukan suatu usaha. Zaman sekarang dengan bantuan teknologi yaitu media sosial seperti Instagram, untuk beriklan sangat membantu sekali sehingga banyak orang di seluruh Indonesia bisa menjangkau produknya. Membantu para UMKM itu salah satu bentuk mengimplementasikan wawasan Nusantara loh. Memangnya wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri dan lingkungan yang beragam. Sikap tersebut mengedepankan kesatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Lalu kita sebagai warga negara perlu memberikan peran dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Perlu banget dong, karena wawasan Nusantara merupakan visi bangsa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Tapi aku masih bingung apa yang harus aku lakuin. Ada banyak sekali yang bisa kita lakuin, contohnya seperti yang barusan kita bahas, yaitu dengan mendukung UMKM. Dengan kita selalu menggunakan produk dalam negeri, kita sangat membantu dalam perekonomian sosial. Lalu dengan kita mengambil peran mendukung mengimplementasikan wawasan Nusantara, apa yang bakal kita dapat? Dengan begitu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Di samping itu juga dapat menggambarkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Melestarikan sumber daya alam ini akan berdampak baik karena dapat menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Selain itu, makhluk hidup lain juga dapat menikmati keuntungan lingkungan yang asli sebagai tempat hidup mereka. Penyebab yang sering terjadi yaitu penebangan pohon hutan. Kita bisa membantu melestarikan lingkungan dengan melakukan reboisasi secara berkesinambungan, maka banyak jenis tanaman yang akan dilestarikan, serta hewan-hewan tetap dapat hidup sesuai dengan habitatnya di alam. Wah, bener banget sih itu. Tapi sayang sekali, masih banyak orang yang menyepelekan hal itu. Padahal dapat dimulai dari hal kecil, yaitu melakukan penghijauan atau menanam pohon. Tanaman hijau di sekitar rumah berperan penting agar menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Wah, selama ini berarti aku sudah membantu dalam menjaga alam. Depan rumahku juga banyak tumbuhan, ada pohon. Kira-kira tinggi pohon itu 6 meter. Jarak aku dari rumah ke pohon itu 3 meter. Jadi berapa ya jarak pandangku ke atas pohon tersebut?
Itu bisa dihitung menggunakan cara Pythagoras untuk menghitung jarak pandang atas pohon itu. Oh iya, aku ingat kemarin baru aja aku mempelajarinya. Wah Andre, ternyata kamu bisa main gitar. Iya, walaupun masih belajar juga. Jadi ingat, kemarin aku dapat pertanyaan, kenapa senar gitar termasuk contoh getaran? Itu karena saat senar gitar dipetik, ia akan bergetar dengan frekuensi tertentu yang dapat didengar oleh telinga manusia. Getaran ini akan turut menekan partikel-partikel udara di sekitarnya sehingga menjalar membentuk gelombang longitudinal. Gelombang ini akan menggetarkan selaput genderang telinga, diubah menjadi sinyal ke otak melalui saraf. Tapi aku lihat-lihat kamu seperti sedang banyak pikiran. Aku lagi memikirkan keadaan ekonomi keluargaku. Aku berniat ingin membantu ibuku saja buat buka usaha, tapi aku bingung mau bagaimana. Apalagi sekarang ini di kota kita perekonomiannya sedang turun. Wow, keren sekali kamu. Habis dapat sentuhan dari Roh Kudus ya? Enggak kok, kadang sedih aja melihat keadaan sekarang. Tapi keren sih, di dalam dirimu ada daya ubah dan manfaat yang pengen kamu bagikan. Nah, itu pasti dijual oleh Roh Kudus. Tapi sebelum membangun usaha, kamu harus melakukan penelitian sosial dulu. Usaha apa yang cocok sekarang ini supaya perekonomian di kota kita bisa naik. Wah, pastinya itu akan susah dan membuang waktu yang lama. Gak susah kok, buat aja penelitian kecil. Kalau misalkan kamu kesulitan, aku bantuin bikin penelitian. Wah, gak ngerepotin nih. Makasih banyak ya. Santai aja, ini aku dulu pernah bikin riset buat penelitiannya untuk usaha apa yang cocok buat sekarang ini. Aku bacain ya. Sektor kuliner, sektor yang berpotensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta. Ringkasan penelitian, masa COVID-19 yang melanda sekarang ini, pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah dan kota menjadi tidak stabil dan turun. Agar dapat menstabilkan kembali, perlu diperhatikan sektor mana saja yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti halnya di kota Surakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim percepatan pengembangan destinasi wisata kuliner kota Surakarta memiliki potensi di sektor kuliner. Potensi tersebut apabila dikembangkan secara maksimal, maka dapat menjadi magnet penarik wisatawan untuk berkunjung ke kota Surakarta dengan daya dukungnya seperti lingkungan kuliner yang bersih, SDA yang melimpah, dan pelayanan yang baik, sehingga dapat membuat pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta menjadi stabil kembali. Di kota Surakarta memiliki banyak ragam kuliner. Salah satunya adalah selat Solo dengan sajian sayur seperti kentang, wortel, buncis, dan telur. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sektor mana di kota Surakarta yang berpotensi untuk meningkatkan kembali perekonomian. Manfaat penelitian. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta. Kesimpulan. Agar pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan kuliner ya. Wah, pas banget. Mamaku juga sering masak selat. Baguslah, kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Tapi kenapa kok sektor kuliner bisa menaikkan perekonomian di kota Surakarta? Karena sektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan juga kuliner di kota Surakarta yang beragam macamnya dengan daya dukungnya seperti yang bersih dan layak untuk sektor kuliner. Oh begitu ya. Melihat Andre yang ingin membantu ibunya, aku jadi kepikiran tentang buku cerita yang ku baca tadi. Cerita apa tuh, Tap? Cerita tentang hewan. Aku ceritain sedikit ya. The Ant and the Dove. One hot day, an ant was seeking for some water. After walking around for a moment, she came to a spring. To reach the spring, she had to climb up a blade of grass. While making her way up, she slipped and fell unintentionally into the water. She could have sunk if a dove up nearby tree had not seen her. Saying that the ant was in trouble, the dove quickly put off a leaf from a tree and dropped it immediately into the water near the struggling ant. Then the ant moved toward the leaf and climbed up there. Soon it carried her safely to dry ground. Not long after that, there was a hunter nearby who was throwing out his net toward the dove, hoping to trap it in this way. Guessing
what he should do. The ant quickly bit him on the heel. Feeling the pain, the hunter dropped his net and the dove flew away quickly from this net. Wah, cerita yang bagus, Taps. Pesan moralnya pun juga terlihat sekali bahwa selalu menolong sesama kita yang sedang mengalami kesusahan. Iya, bener banget. Gak kerasa udah banyak yang kita bahas nih. Semoga para pendengar podcast ini dapat termotivasi dengan adanya pembahasan ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga dengan podcast ini teman-teman mendapatkan wawasan yang baru dan sedikit membuka mata bahwa kitalah sang penerus bangsa yang berperan penting untuk kemajuan bangsa. Apalagi di dalam mempromosikan pertumbuhan perekonomian dengan daya dukung kreativitas yang ada dan manfaat waktu untuk selalu mengembangkan diri. Itulah sedikit pesan dari kami. Sampai jumpa lagi.